Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kali ini saya akan bercerita tentang Padre Pio ini, seorang santo yang kita katakanlah santo modern. Tahun 2009 saya ke sana, ke tempat yaitu kota Pietrelcina, dan luar biasa memang ya. Masih ada mobilnya, sudah punya mobil dia waktu itu. Jadi dibuat satu seperti museum lah. Ada mobilnya, ada sepeda motornya. Dan bayangan saya kalau santo itu zaman-zaman dulu lah kan. Naik kuda atau apa, ini sudah ada mobil dia. Dan bertumpuklah berlemari-lemari surat dari seluruh dunia. Dari Amerika, dari mana-mana, minta nasihat kepada Padre Pio waktu hidupnya. Jadi disusun itu di lemari, beberapa lemari. Dan itu semua dijawabnya, surat itu ya. Dan rupanya Padre Pio ini mendapat tanda stigmata ketika dia berdua di tanggal 2 September 19 ya. Dia berdua di sana, satu gereja, dan dia dapat 5 tanda stigmata itu. Dan 50 tahun dia menderita. Betul-betul katanya sangat sakit ya. Dia menulis ke bapak rohaninya bagaimana dia harus menderita. Memang 2 luka di kakinya dan bekas paku dan di tangannya dan di dadanya itu terus. Tapi inilah Padre Pio, rupanya ketika dia masih hidup sudah banyak yang tanda keajaiban dibuatnya. Banyak orang datang ke tempat ini. Jadi waktu saya di sana sudah luar biasa besarnya ya. Sudah mengalahkan Lourdes sebagai tempat berziarah. Jadi itu yang tempat berziarah yang pertama di dunia sekarang yang dikunjungi oleh orang-orang berjuta-juta setiap tahun. Inilah Pietrelcina ini ya. Karena begitu banyak rupanya perziarah ke sana, kami Kapusin, dia yang Ordo Kapusin, dulu kami yang memegang. Jenderal yang memegang segala kegiatan di sana dan juga pemasukan dari sana. Tapi akhirnya Vatikan mengambil, tidak ada lagi masukan ke Kapusin, semua ke Vatikan. Memang masih ada sejenis penginapan di Kapusin di sana, tapi nggak apa-apa, begitu peraturan gereja. Jadi Vatikan akhirnya menyelenggarakan ini. Dan kalau kita lihat memang waktu dia sudah meninggal pun atau sebelum pun waktu dia hidup, pernah dia menghidupkan orang mati. Seorang ibu yang memang meninggal anaknya, putrinya masih bayi, dan begitu sedih datang kepada Padre Pio dibawanya. Dan Padre Pio akhirnya sangat terharu dan minta kepada Tuhan agar dihidupkan dan hidup. Dan itu bisa difotokan, masih difoto. Dulu tidak bisa kan, sekarang bisa difoto. Ada fotonya waktu dihidupkan anak itu ya. Terakhir ketika dia sudah meninggal, ada seorang ibu dari Romania. Putranya pastor ortodoks yang tidak mengakui paus, lain liturginya dan seterusnya. Jadi ada abang pastor ini di Italia atau di Roma, dia sebagai pelukis. Ibunya sudah sakit kanker stadium 4, tak bisa lagi. Akhirnya diutus ke Italia agar berobat. Tapi tak bisa, akhirnya dokter mengatakan saya tak bisa, hanya membuat rasa sakit ibu kurang. Tapi kalau untuk mengobatinya tak bisa lagi. Kanker jantung rupanya. Dan pada suatu hari anaknya melukis di satu gereja Katolik, dia masuk dan ada patung Padre Pio di situ, di sudut gereja itu. Ditanya siapa ini, diterangkan sedikit. Akhirnya ibu itu selama 1 minggu setiap hari berdua di sana untuk minta penyembuhan. Dan kemudian 1 minggu kemudian mereka pergi ke dokter yang sama untuk memeriksa dan tak ada lagi penyakitnya. Sulit sekali untuk dibuktikan kenapa hilang. Dan memang dia mohon kepada Padre Pio.
Ketika dia kembali ke Romania, ada gereja pastor ini, parokinya ya. Dan banyak terjadi tanda keajaiban ketika mereka minta doa pada Padre Pio. Akhirnya Romania kan sebenarnya itu ortodoks ya, yang tidak mengakui paus sebagian besar. Akhirnya seluruh gereja itu menjadi Katolik Roma. Dan disitulah kesulitan, dihambat oleh pemerintah, dihambat oleh gereja-gereja lain. Akhirnya mereka diusir dari gerejanya dan tak tahu lagi mereka bergereja di jalanan walaupun musim dingin. Pastor itu pergi, pastor namanya mereka, pergi ke salah satu uskup di Italia, dan ketika uskup itu bertanya, apa rupanya kekurangan dana begini, siapa nama pelindung gereja kalian? Padre Pio. Oke, pergilah, pasti bisa dibantunya itu, percaya aja. Dan entah kenapa datang dan mana-mana bantuan. Dan sampai sekarang mereka sudah mempunyai rumah sakit lagi di gereja itu. Dia pun tak tahu dari mana kan. Pernah yang waktu Perang Dunia Kedua, biara Kapusin di Pietrelcina ini didatangi oleh banyak orang, petani-petani yang sudah tak ada lagi makanannya. Akhirnya habislah makanan dari biara. Itu tercatat dan masih ada foto-fotonya kan. Dan tak ada makanan. Waktu datang semua konfrater, ada 30 orang, makanan hanya beberapa roti. Dan mereka apa mau dimakan? Memang tak ada lagi. Akhirnya mereka berdua dan Padre Pio pergi ke gereja berdua. Dan kemudian dia membawa roti banyak. Dari mana ini? Kata orang itu, ada tadi turis asing datang. Dan konfrater sudah tahu bahwa ada yang istimewa. Hanya dia yang bisa melihat yang memberi itu. Dan setiap kali mereka kehabisan roti, Padre Pio nanti akan pergi ke gereja dan bawa roti. Ada foto-fotonya semua kan, luar biasa. Saya diperiksa polisi tahun 2011 di Italia, ketika saya 1 bulan di sana kan. Memang saya mau masuk ke pajak orang-orang Asia, dan banyak di situ imigran gelap. 2 polisi ini sudah ada di situ, saya lewat langsung ditangkap. Karena orang Asia. Mana paspor? Saya tunjukkan paspor. Loh, kenapa kamu tidak ada izin tinggal? Itu apa izin tinggal? Masih 2 bulan lagi saya di sini. Saya hanya ada di sini. Tapi ditanyai terus, akhirnya saya terangkan. Tahu mereka ada biara Fransiskan dari situ. Dari situ aku jalan kaki. Saya bilang, tahu kalian ada kegiatan Kapusin. Ada biara sih. Oh, Kapusin, Padre Pio, Padre Pio. Langsung aku dibahas. Skusa, Padre Pio. Oh, Pastor Hendrik Sihotang itu selalu membawa tas dengan gambar Padre Pio. Dan sekali dia naik pesawat dari Swiss, dan ada pakai jubah dia dan pakai tas. Terus ada seorang Swiss, orang Swiss itu mengetika di pesawat itu, Padre, gini. Akhirnya dia diberi tiket untuk ke Tanah Suci, pulang pergi. Karena kenapa saya Padre Pio ada di sini? Orang Swiss, rupanya dia penasehat bankir Vatikan, tapi dia bankir dari, dilihatnya pakai jubah dan Padre Pio. Oh, enaklah dia kan, 2 orang itu pulang pergi ke Yerusalem. Kami tak dapat, dia yang dapat. Jadi hal-hal seperti ini banyak yang mereka dan seperti yang di Romania itu akhirnya menjadi semua gereja itu menjadi Katolik Roma. Kalau kita pergi sekarang ke ke Pietrelcina ini, waktu itu waktu saya di sana, mayat Padre Pio sudah diletakkan, digali dan dibuat di tempat terbuka begitu, bisa kita pegang. Memang utuh, tak ada busuk sikit pun ya, heran juga. Namun kalau yang paling hebat itu adalah sebuah rumah sakit yang paling besar di Italia ada di sana. Dan orang yang berobat semua gratis, penyakit apapun. Kenapa? Dokter-dokter yang datang ke sana, yang bekerja di sana adalah para ahli yang sudah mapan dan kemudian tidak mau lagi praktek untuk mengambil untung. Jadi mereka akhirnya datang ke sana dari Amerika, dari Eropa, semua banyak kali dokter. Mereka merelakan diri
Sudah cukup ekonomi mereka untuk apa? Terus mencari itu untuk apa? Lebih baik membantu, katanya kan? Sudah cukup. Anak-anaknya sudah semua sukses, dan itulah yang terjadi di sana, dan itulah rumah sakit yang disebut itu rumah sakit pengharapan. Banyak sekali pasien yang di sana. Kami dibawa juga ke situ, dan karena kami Kapusin kan selalu diutamakan mana-mana kan. Dan luar biasa para bapak dan ibu, kenapa harus saya ceritakan Padre Pio ini? Karena Santo ini merupakan yang sekarang sangat ditonjolkan oleh gereja pada zaman modern ini. Tapi belum dalam kalender liturgi kita, belum hanya masih peringatan wajib. Tapi Padre Pio ini merupakan suatu contoh bagaimana ketika dia dipanggil, dia datang kepada Yesus. Herodes tadi kalau kita dengarkan dari bacaan, dia memang cemas dan ingin bertemu dengan Yesus, tapi keinginannya inilah bukan keinginan untuk beriman kepada Yesus, tapi keinginannya agar dia tahu siapa ini, kalau bisa dihukum. Dan akhirnya nanti dia menghukumkan, Herodes menghukum, ikut dia dalam hukuman mati Yesus ini. Kita bertemu dengan Yesus. Tadi dikatakan ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Kadang-kadang para bapak dan ibu dan saudara sekalian, Padre Pio ini memang dia ini ingin bertemu dengan Yesus, tapi memang betul-betul mau dan ingin bersama dengan Yesus seumur hidupnya. Dan akhirnya dia begitu bersatu dengan Yesus dan dia menerima stigmata, dan dialah imam pertama di dunia yang dapat stigmata. Ada beberapa sebenarnya kan, Fransiskus bukan imam. Tapi yang apanya ialah bahwa stigmata itu memang dia minta kepada Tuhan jangan sampai nampak ketika dia meninggal. Dan ketika dia meninggal tiba-tiba semua hilang. Semua hilang, tak ada bekas itu. Yaitu permintaannya kepada Tuhan. Tapi saudara-saudaranya tahu ya, kadang dia misa dan bisa beribu-ribu orang mengikuti misa, padahal bisa di kamarnya dia. Dibukalah kamarnya. Waktu dia sakit, beribu-ribu orang. Tapi yang luar biasa, Padre Pio ini bisa misa sampai 4 jam. Tapi orang tetap ada. Karena waktu konsekrasi bisa dia setengah jam. Memegang begini, bisa terus. Karena dia bersatu dengan Tuhan rupanya ya. Para bapak dan ibu, marilah kita mencoba. Pertama memang kalau ada sesuatu keinginan apapun itu, berdeposisi kepada Padre Pio sangat membantu. Banyak orang terbantu, silakan aja. Dan kemudian kalau kita rupanya mau bersatu dengan Kristus dengan seluruh hati kita, Tuhan akan memberikan yang istimewa bagi kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu, secara khusus selalu kita mohon agar Padre Pio mendoakan kita agar COVID-19 ini bisa hilang dari bumi kita kali ini. Secara seluruh hati kita mohon juga agar Padre Pio mendoakan kita.